Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Surya Damaris, NIM 2201021161. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal ujian akhir semester pada mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Untuk soal yang pertama, hakikat ontologis hukum dalam konteks siasah adalah aturan pemerintah yang sejalan dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah, baik sejalan secara tekstual maupun secara kontekstual, maka ia tidak keluar dari sistem hukum Islam. Sebutkan produk hukum di Indonesia di bidang ekonomi, hukum Islam yang sesuai dengan hakikat di atas, dan jelaskan. Jadi menurut saya, produk hukum di Indonesia di bidang ekonomi hukum Islam itu yang sesuai dengan hakikat ontologis hukum dalam konteks siasah adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yaitu tentang perbankan syariah. Karena undang-undang ini sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah, dan secara kontekstual karena melarang riba dan mengatur prinsip keadilan, kemitraan, serta kemaslahatan. Oleh karena itu, meskipun undang-undang ini dibentuk oleh negara, akan tetapi hukum ini tetap berada dalam sistem hukum Islam. Selanjutnya, soal yang kedua, yaitu jelaskan pola relasi epistemologis antara hukum dan negara dalam pemikiran filsafat hukum Islam. Ambil satu contohnya dengan mengambil satu dalil. Jadi, pola relasi epistemologis antara hukum dan negara dalam filsafat hukum Islam adalah hubungan integratif, yaitu di mana negara berfungsi sebagai pelaksana dan penjaga hukum Islam. Contohnya terdapat dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59 tentang kewajiban taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amrinya. Ayat ini menunjukkan bahwa negara memiliki legitimasi untuk menetapkan hukum selama bersumber dan tidak bertentangan dengan nilai syariat. Untuk selanjutnya, soal yang ketiga, sebutkan contoh kasus di Indonesia cara pemikiran filsafat hukum Islam antara hubungan fikih dengan adat, serta nilai yang didapatkan dari hubungan tersebut, kaitan dalam aturan sebuah negara. Contoh hubungan fikih dan adat di Indonesia adalah praktik akad jual beli yang berdasarkan kebiasaan masyarakat seperti jual beli tanpa lafaz, hijab kabul yang secara formal. Jadi dalam fikih adat dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Jadi nilai yang diperoleh adalah fleksibilitas hukum dan hukum Islam dan kemampuannya beradaptasi dalam sistem hukum negara. Selanjutnya soal yang keempat, yaitu bagaimana konsep integrasi tujuan hukum dan tujuan negara dalam pemikiran filsafat hukum Islam. Jadi konsep integrasi tujuan hukum dan tujuan negara dalam filsafat hukum Islam yaitu terletak pada realisasi kemaslahatan umum. Tujuan hukum Islam yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Jadi sejalan dengan tujuan negara dalam menciptakan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan rakyatnya. Untuk soal yang terakhir, yaitu yang kelima, sebutkan keadilan dalam konsepsi fikih dan konsepsi siasah dari cara pemikiran filsafat hukum Islam dalam konteks hukum di Indonesia dan berikan contohnya. Jadi keadilan dalam konsepsi fikih adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan ketentuan syariat. Sedangkan dalam konsepsi syariah, keadilan berarti kebijakan negara yang berpihak pada kepentingan rakyatnya. Contohnya adalah penerapan zakat dan pengelolaan ekonomi syariah untuk mengurangi kesenjangan sosial. Jadi hal ini mencerminkan keadilan syariah sekaligus keadilan dalam kebijakan di negara Indonesia sendiri. Demikianlah jawaban yang dapat saya jawab atau saya paparkan menurut pemahaman saya sendiri. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.